Bisa? Nggih, saged. Nggih. Oke, nggih. Kita mulai nggih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda. Waalaikumsalam Bu Endah. Halo Nggih. Bu Endah. Halo juga, Bunda. Bunda, gimana kabarnya siang hari ini? Bunda, Luar biasa macet-macet, Bunda. tetap pikuk Halo? padatnya Jawa sama iya, kok macet-macet nggih dari sini? Macet-macet, Bunda. Nggih. Pun, Sini juga macet-macet. nggih. Iya. Pun, Sudah. sampun. Sampun Bang nggih. Nggih, alhamdulillah kita mulai. Sudah salam, dilanjutkan aja nggih Bunda nggih. Nggih, alhamdulillah nggih Bunda siang hari ini kita bisa bertemu dalam gimet ya tentang materi tentang coaching ya. Ini dalam kegiatan ini nanti kita akan melakukan berbagi, saling berbagi ngeten nggih Bunda nggih. Di sini saya ingin menanyakan Bunda, misalkan dalam kegiatan ini, dalam coaching ini ya, kita saling tukar pikiran, kayak gitu, kita saling bisa menyampaikan unek-unek yang ada di dalam dada, biar terlepas ngeten nggih. Niku nggih. Jadi gini Bunda, Bunda Yuli, apa yang dalam kegiatan ini, apa yang akan disampaikan Bunda Yuli kepada saya? Itu Bu Endah, masalahan di sekolah saya, terutama itu di kelas saya kelas 6. Nah, di ada satu orang siswa yang dia itu semaunya sendiri Bu Endah. Jadi dia itu kalau nggak di itu ya enggak, pikirannya itu bermain kayak gitu. Kalau diberi tugas itu misalkan 5 paling dikerjakan 1. Titipkan dari sekolah pembayaran zakat dan sebagainya itu juga enggak disampaikan seperti itu Bu Endah. Ini yang sudah berlangsung kira-kira agak lama gitu ya, dari anak ini kelas 5 sampai sekarang naik kelas 6 seperti itu Bu Endah. Jadi jujur kan kadang gimana ya kalau kita harus fokus ke satu anak ini kan nanti yang udah istilahnya pendras itu Bu Endah. Terus gini Bunda, dari masalah yang Bunda Yuli hadapi tadi tentang salah satu murid Bunda Yuli yang sulit dikendalikan dalam kelas dan juga sering mengganggu itu tadi. Sebenarnya dari Bunda Yuli sendiri itu apa ya yang diharapkan dari permasalahan yang Bunda hadapi ini? Pengennya saya juga ketemu cara penyelesaiannya gimana ya, bisa supaya tetap bisa berkompromi dengan anak ini gitu, anak ini juga tetap tertangani, tetapi tidak mengabaikan anak-anak yang lain, maksudnya anggota satu kelas yang lain seperti itu. Nanti kalau kita hanya fokus kepada dia, kan akhirnya murid saya kan 13. Bercanda seperti itu. Gitu nih Bunda. Mungkin dari anak tadi yang kenapa kok apakah Bunda Yuli itu tahu apa sih yang menjadi penyebab akar dari anak itu kok enggak bisa dikendalikan? Itu apakah Bunda pernah melakukan deteksi atau mencari faktor-faktor kenapa ya untuk saya kok begini, pernah Bunda? Nggih, pernah tuh ketika itu kan saya perkenalan lebih mendalam gitu ya kepada anak ini kan saya lakukan juga wawancara. Jadi setiap anak itu wawancara khusus seperti itu, keseharian, kemudian tentang keluarga dan sebagainya.
Nah, ternyata anak yang ini tadi, seperti itu, yang saya sebutkan tadi, ternyata memang berasal dari keluarga yang broken home, Bunda. Jadi ayahnya itu pisah ya, pisah dengan Nggih. ketika dia umur ketika dia kelas 2. Jadi memang ketika kelas 2 dia sudah kehilangan sosok ibu. Sebenarnya ibunya itu masih satu desa ya saat ini dengan ayahnya satu desa. Jadi walaupun sudah pisah itu tetap satu desa walaupun maksudnya kan kalau karena sudah pisah sebenarnya sendiri-sendiri. Tetapi ketika saya tanya anak ini memang walaupun posisinya itu seperti ibu, dia nggak mau, anak ini nggak mau pulang ke rumah ibunya. Dia memilih ke rumah ayahnya seperti itu. Nah itu pernah saya tanya loh, kenapa kalau ya kan rumah ibu lebih dekat daripada sekolah daripada rumah ayah. Ternyata anak ini menceritakan bahwa bagaimana kondisi bagaimana mungkin apa namanya ya biasanya yang fisik itu kan laki-laki ini justru yang ibu seperti itu. Jadi kalau saya amati anak ini menyimpan kekecewaan kepada seorang khususnya ke ibunya sendiri ya, menyimpan kekecewaan ke ibu sehingga di sekolah dengan yang usil, dengan yang apa namanya itu menjadi temannya itu adalah dia untuk mencuri dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Itu kalau dia kan nanti otomatis dia ditegur, kemudian dia dipanggil, nah itu dia malah senang ketika dipanggil, ditegur itu dia malah senang. Karena dia merasa, ini loh dianggap sama bapak ibu guru, aku loh diperhatikan, nama dia kali. Itu dia sudah senang seperti itu Bunda. Jadi kalau kalinya karena dia jahil, dia apa namanya usil itu, tapi dia malah bangga, senang seperti itu Bunda. Terus Kemudian dari kalau yang terkait nggih, terus dari terkait yang nggih, terus dari permasalahan tadi Bunda, dari permasalahan anak tadi, apakah Bunda Yuli itu punya rencana rencana ya, rencana yang Bunda akan lakukan dalam mengatasi permasalahan tadi Bunda? nggih nggih Bu Endang, saya akan berusaha itu, sudah apa, terfikirkan untuk setiap pagi itu sebelum pembelajaran saya berencana untuk anak-anak itu akan saya berikan 5 sampai 7 menit itu semacam bina kelas. Jadi bina kelas itu kayak hari ini saya ingin menasehati satu anak ini mungkin tentang sikap yang baik kepada orang lain. Nah, kalau saya khususkan untuk anak ini saja kan mungkin nanti dia malah gimana gitu. Jadi materinya tidak saya khususkan tapi semuanya untuk semua siswa saya di kelas 6 akan mendapat materi yang sama. Jadi secara tidak langsung saya ingin menyentil anak ini tetapi anak-anak yang lain itu juga ikut ikut kebaikan seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan bina kelas, saya akan sering mengajak anak ini untuk mengobrol. Mungkin selama memang anak ini butuh sosok ibu, ya, butuh sosok ibu dan dia kecewa dengan ibunya. Nah, saya ingin seperti mengembalikan sosok ibu kayak gini loh nak. Walaupun kamu mungkin sempat kecewa, tapi itu juga ibumu gitu. Jadi dia tidak kecewa berlarut-larut dengan ibunya. Karena selama ini setelah saya tanya itu dia nggak mau sama sekali ke rumah ibunya. Jadi kayak memutus silaturahmi seperti itu Bunda Ina. Nah, setelah saya ajak ngobrol juga nanti guys, sering saya ajak ngobrol, saya juga kan kebetulan untuk kelas 6 itu kan rata-rata sudah pegang HP semua. Saya juga walaupun mungkin libur, saya juga ingin memberikan, bikin ya kan anggap saja Mas A gitu ya. Gimana kabarnya Mas A hari ini? Libur saya ingin tanyakan gitu. Jadi supaya dia ketika sekolah libur itu, oh ternyata bu guruku itu juga memperhatikan aku, ada yang peduli pada aku, berarti tidak ada alasan lagi dia untuk jahil supaya dapat perhatian. Mungkin seperti itu nanti Bunda, yang sudah saya pikirkan langkah-langkahnya. Dalam Bunda, dalam langkah-langkah yang sudah Bunda Yuli rencanakan ini kira-kira nanti akan berlangsung berapa lama gitu untuk bisa mengatasi masalah ini Bunda. Jadi komitmen dalam langkah-langkah ini itu
akan Bunda laksanakan berapa bulan atau berapa hari kayak gitu? Iya. Kalau saya rencanakan, kira-kira sebelum semester 1 selesai, saya sudah harus berhasil mengendalikan anak ini, Bunda. Karena itu kan juga kelas 6 ini kan waktu-waktunya harus fokus nggih, harus fokus ke pembelajaran, ujian, dan jenjang selanjutnya. Apalagi nanti kalau sudah SMP kan malah, apa namanya itu, ruang bergaulnya kan lebih luas. Takutnya kalau dari fondasi awal saja dia mungkin belum kuat, nanti takutnya ketika SMP dia terpengaruh dari teman-teman dari daerah lain, nah nanti takutnya malah semakin menjadi jadinya. Istilahnya ketemu teman-teman yang klop jahilan, nanti kalau dia belum sembuh jahilnya kan dia akan lebih itu, akan menjadi ketika SMP. Mungkin seperti itu nanti Bunda Indah yang akan saya waktunya kira-kira sebelum selesai semester 1 nggih. Semoga saya berhasil untuk apa namanya, mengendalikan anak ini, itu Bu Nggih. Enda. Nggih Bunda Yuli. Bagus sekali nggih langkah-langkahnya. Cuma dalam langkah-langkah ini Bunda, apakah Bunda Yuli itu juga melibatkan atau membuat kolaborasi dengan rekan kerja atau siapa saja? Mohon di apa nggih? Di jabarkan siapa saja nanti yang akan saya ajak kolaborasi, yang akan ikut dalam mengatasi masalah ini. Nggih, Bunda. Tentunya sebelum saya mengambil langkah tadi, saya mengobrol dengan wali kelasnya terlebih dahulu, wali kelas yang dahulu nggih, wali kelas 5. "Bocah iki kenapa toh kok seperti ini?" Lah itu saya gali dulu ya, saya tanyakan dulu. Kemudian segitu saya merencanakan aksi saya tadi, nah saya juga tetap membawa permasalahan ini ke rapat dewan guru. Siapa tahu mungkin ketika di kelompok 2, anak ini dulu pernah bermasalah seperti ini, kemudian sudah sembuh, nah sekarang kumat, mungkin seperti itu. Nah saya juga sharing dengan eh, teman-teman sejawat satu sekolah, mungkin dulu Nggih. pernah ada yang menangani dengan masalah yang sama dan sudah berhasil. Nah seperti itu, Bunda. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya melakukan tindakan seperti ini kira-kira pripun nggih, ketika mungkin saya nanti mengunjungi ke rumah anak ini, kira-kira izinkan apa mboten nggih? Nah, itu komunikasi dengan kepala sekolah dan juga teman-teman guru di sekolah. Juga kepada guru ekstra, Bunda. Kebetulan ada beberapa ekstra di sekolah kami yang diampu oleh itu nanti saya juga berkoordinasi mungkin ketika ekstra pramuka misalnya. Mohon nanti ya Kak, anak ini ekstra pramuka mungkin dikencengi lagi, kemudian dipantau lagi, seperti itu. Nggih. Mungkin seperti itu, Bu. Nggih. Sip Bunda nggih. Nah, dari langkah-langkah itu tadi kan kita Bu Yuli punya masalah, terus Bu Yuli punya rencana gitu ya, nanti yang akan direalisasikan nggih. Eee untuk Bu Yuli, apa ya yang ukuran keberhasilan ya dari rencana atau aksi Bu Yuli ini apa nggih? Dari menuntaskan masalah ini? Iya, menurut saya nanti ketika anak ini sudah jalur jalur lurus tanda kutip dalam artian dia ketika diajar itu juga fokus, kemudian tidak menjahili temannya lagi, boleh jahil sekali 2 kali tapi tidak setiap hari jahil dan setiap hari membuat masalah. Kemudian dia juga berani jawab untuk mungkin hal-hal yang diberikan kepadanya itu menjadi salah satu tolak ukur, oh berarti saya sudah berhasil untuk mengendalikan anak ini. Terima Mungkin kasih seperti itu. Bunda. Seru sekali nggih obrolan kita kali ini. Dari obrolan-obrolan ini Bunda, refleksi yang Bunda dapat nggih dari Bunda bisa menyampaikan apa yang jadi unek-unek, terus Bunda punya rencana-rencana untuk kedepannya untuk masalah ini. Refleksi yang Bunda ambil dari percakapan ini apa Bunda? Ya, refleksinya yang saya rasakan ya, yang saya rasakan tentunya saya tadi merasa senang ya bisa berbagi dengan Bu Enda, kemudian bersama-sama mungkin menemukan langkah apa yang bisa diambil, kemudian tentunya akan saya terapkan di kelas saya, khususnya ke anak ini, kemudian juga
penerapannya sudah, pembelajarannya tentunya nggih, semua itu akan saya ambil sisi positifnya untuk saya terapkan di kelas saya, untuk supaya lebih maksimal lagi, tidak hanya fokus ke satu anak ini, tapi juga keseluruhan siswa yang ada di kelas 6. Alhamdulillah Mungkin Bunda nggih. nah Alhamdulillah. nggih. Gimana Bunda merasanya plong? Unek-uneknya bisa Alhamdulillah. nggih ya. Sudah ngobrol dengan Bu Endah ini sudah merasa plong, sudah Nggih, merasa lega, yang tadi awalnya ganjel, seperti nggih. memegang buah Masalah plong, nah akhirnya ngobrol. nggih, mungkin itu nggih Bunda, asik sekali dengan Bunda Yuli. Mungkin kita akhiri nggih Bunda, nanti, tidak hanya, 1 kali ini aja, nanti kalau dilanjut, lain kali juga bisa nggih Bunda kita melakukan Siap Bu coaching-coaching Endah. kayak gini nggih. Nggih, Kita siap. akhiri nggih Bunda Nggih, nggih, siap Bu Endah. nggih. Nggih, Nggih ngatur Bu mawon Bunda, Endah. semangat kita nggih dalam, Nggih, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Ngatur mawon. nggih, nggih. Wassalamualaikum Bu warahmatullahi Endah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nggih, Endah. semangat Bunda nggih. Semangat. Alhamdulillah. Dari awal lagi, Bun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yuliana. Gimana kabarnya siang hari ini, Bu Endah? Alhamdulillah, tetap gemuk dan semangat, Bu. Semangat. Semangat. Bu Endah, sudah siap Bu Endah? Sudah, Bunda, dengan onde-onde 2 dan pukis 1. Alhamdulillah, harus kita syukuri ya Bunda Endah nggih. Walaupun mungkin belum makan nasi kalau orang Indonesia, kalau belum makan nasi kan namanya belum makan nggih. Oke Bunda Endah, terima kasih Bunda Endah sudah berkenan hadir untuk hari ini. Kemudian hari ini nanti kita akan melakukan coaching Bu Endah nggih. Coaching, nah bisa dipastikan coaching ini nanti bersifat rahasia Bu Endah, hanya antara saya dengan Bu Endah nggih, tentunya. Jadi kerahasiaannya insya Allah terjamin. Jadi selama kira-kira 5 sampai 10 menit ini, Bu Endah apa yang ingin diobrolkan? Apa yang ingin ngomongin apa ya? Ini Bunda, saya itu punya problem ya, itu saya memiliki murid itu sulit sekali dikendalikan. Dia itu suka apa ya, jahil dengan temannya, terus perkataannya juga kotor gitu. Terus di sini murid ini itu memang setelah saya melakukan silaturahim itu memang keluarganya memang gimana ya, dari lingkungan yang kasar gitu kan ngomongnya gitu, mungkin dia mendengarnya dari situ gitu, memang tukang reak gitu nggih, gitu tukang reak gitu. Terus di sini orang tuanya itu juga tidak bisa baca tulis Bunda gitu, tidak bisa baca tulis, dan dia juga memiliki kakak itu juga berkebutuhan juga sampai SMP kelas 2 itu juga tidak bisa baca. Nah di sini permasalahan ini, murid ini selalu mengganggu terus teman-temannya, kalau tidak ganggu gitu kayak gimana gitu Bunda, nyata itu permasalahan saya. Dan juga di sini juga apa ya, sama sekali belum bayar administrasi gitu, belum bayar administrasi SPP ataupun uang awal gitu, uang waktu masuk itu padahal dilihat dari dia setiap harinya jajan, itu jajannya itu malah lebih dari 20.000, tapi untuk bayar SPP sulit sekali. Nyatan Bunda. Oh, jadi permasalahan yang ingin diangkat Bu Endah itu adalah ada anak yang dia belum membayar SPP, ya. Padahal untuk keseharian dia jadinya juga banyak-banyak lebih dari 20.000. Kemudian juga anak ini juga jahil, mengganggu temannya. Seperti itu Bu Endah ya.
Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti, kira-kira harapan apa yang ingin Bu Endang dapatkan dari nanti hasil percakapan kita? Ya, saya ingin mendapat solusi deh Bunda untuk permasalahan ini. Mungkin dengan apa perbincangan ini dengan coaching ini saya mampu untuk mengatasi permasalahan ini biar bisa apa ya anak ini juga bisa biar berubah biar menjadi anak yang baik tidak terganggu gitu dan kita juga bisa apa ya eh, ada kerjasama dengan orang tua tentang administrasi keuangan gitu. Oh, seperti itu. Oke. Nggih. Ya, Bu Enda, mungkin Bu Enda selama ini sudah pernah home visit ke rumah si anak tersebut atau belum? Pernah Kalau Bunda? boleh tahu anaknya pernah nggih? Iya pernah. Pernah. Pernah ber-home visit mengunjungi anak tersebut ke rumahnya. Nah, anak ini tinggalnya dengan orang tua atau dengan nenek kakeknya gitu, Bu Endang ya? Dengan orang tuanya Bunda. Waktu itu lucu Dengan orang tua. kejadiannya, ya, waktu itu lucu kejadiannya. Kan dia 2 minggu itu izin sakit, nggih. Izin sakit, katanya sakit. Karena kita kan lebih dari itu kita mengunjungi silaturahim ke sana untuk menjenguk gitu. Nah, sampai di sana kita bikin jadi ketawa Bunda. Lah katanya omnya itu setiap hari sekolah loh Bu kok enggak masuk gitu. Loh, saya sampai bingung Bu waktu itu nggih, bingung. Lah ini loh Pak, Lagi. ini ada WA-nya, katanya sakit. Jadi ya kami berkunjung ke sini gitu tuh ke omnya itu. Nah, setelah itu tuh apa anu ya dijak anu kerja ya Bu ya gitu. Nah, ternyata kan kerjanya itu di mana itu? Dangkluduk ya Bu. Ya yang ayam-ayam itu nggih. Itu nah di situ kerjanya. Nah, saya punya apa ya wali murid juga di sana saya minta tolong untuk itu. Apakah benar anak ini ikut orang tuanya kerja? Terus saya telepon ternyata betul Bunda. Jadi selama 2 minggu itu izinnya sakit ternyata ikut kerja kerja ibunya di itu Iya. ayam. Nggih. Ngeten itu Iya. jadi nggak jadi ketahui Oh, terus seperti jadi kita itu. tahu lingkungannya memang oh memang ya lingkungannya begini jadi dia tahu miso dia tahu misalkan rokok itu mungkin dari lingkungan karena memang apa ya om-omnya kan dia apa warak atau gimana gitu niku Oh, gitu. nggih Nggih. Ngapunten Bu Endang itu yang WA izin tidak masuk sakit selama 2 minggu itu ibunya sendiri berarti nggih? kayaknya bukan Bunda karena Bukan? nggih bapak ibunya itu ndak bisa baca tulis gitu. Wong sempat Nah, nggih. waktu itu kalau WA cuma Z, gitu. Saya ndak tahu maksudnya, tapi kalau saya telepon dia jawab, "Apa Bunda ini?" gitu. "Anu Bunda," memang ndak bisa mungkin dia waktu itu menyuruh menyuruh tetangganya atau menyuruh siapa, ndak bisa baca tulis. Ayah ibunya. Hmm. Nggih. Berarti kemungkinan yang WA ini berarti siapa ya? Nova putranya sendiri, anaknya Oh, sendiri. belum bisa Bunda, putranya masih kecil. Yang Belum lagi. umur-umur mungkin rekan kerjanya itu dia minta tolong gitu. Oh, rekan Rekan kerjanya. kerjanya ibunya Oh, itu. mungkin minta tolong Nggih. itu nggih. Nggih. Nah, ketika di home visit juga yang bertemu juga bukan orang tuanya langsung ya Bu Endang nggih? Enggak. Jadi Yang di sana menemui omnya nggih? nggih gitu. Karena ya posisi kan juga Nggih. jauh ya tempat kerjanya itu Bunda. Jadi nggih kita cuma ya Iya. karena kita sudah ke sana ya udah nanti saya akan kerja sama bapak ibunya. Cuma ya Nggih. malah tahu bahwa 2 minggu ini ternyata enggak sakit, ikut kerja gitu loh. Nggih, iya. Anaknya Oh, seperti tapi itu. dari rumah itu Nggih. pakai seragam Bunda gitu loh. Lucunya Terus itu. juga lucunya itu nggih, dari Iya. rumah pakai Wong seragam, padahal kan setiap hari dengan orang tuanya nggih. enggak, setiap Lagi. hari ke sekolah aku pakai seragam gitu. Niku. Oke. Itu rumahnya, posisi rumahnya dengan sekolahnya Bu Endang itu jauh atau dekat ya? Jauh, karena anak ini kan dari Ngebel Bunda. Jauh. Kita di Suluk nggih. Oh, dari Ngebel itu nggih. Nggih. Nah, nggih. Kalau misalkan kemungkinan dia itu, apa namanya, nggak ingin disekolahkan misalnya daripada antar jemput kayak gitu mungkin nggih, sekalian aja dia ajak ke tempat kerja. Padahal kan kalau jujur kan dari sekolah juga akan memberikan solusi nggih Bunda nggih. Iya, nggih.
dititipkan atau gimana gitu. Berarti kalau dari kasus ini mungkin, ketika sudah dilakukan home visit, tapi ternyata kan belum tepat sasaran nggih. Karena yang mau di-home visit kan tentunya orang tua, nah yang ditemui omnya, kayak gitu. Berarti mungkin kira-kira kalau dari akar permasalahannya tadi kan belum ketemu nggih, Bu Endang nggih. Belum. Berarti kira-kira apa yang harus Bu Endang lakukan lagi supaya ketemu akar permasalahannya, Bu Endang? Kira-kira menurut Bu Endang bagaimana? Ya, rencana kan gini Bunda, nanti kalau pulang sekolah itu saya akan menemui, ya saya menyegat karena sulit sekali Bunda, kadang-kadang kalau sekolah selalu apa ya keselindutan gitu jadi ya saya harus standby gitu nanti waktu pulang sekolah gitu untuk menemui rencananya menemui apa orang tuanya untuk membahas masalah ini gitu misalkan keuangan kayak gitu nggih. Jadi saya kan memang sudah apa ya uh, sudah melaporkan ini dengan kepala sekolah tentang permasalahan saya ini juga nggih. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan kalau memang dia kesulitan dalam pembiayaan kan bisa mengajukan keringanan gitu loh. Maksud saya begitu karena memang sulit sekali bertemu dengan orang tuanya ini kayak gitu. Ya kadang-kadang kan iya kemarin pun gini ketemu Pak ini SPP-nya sudah segini nanti kalau banyak keberatan loh. Nggih Bu, benjing pun benjing kula antet teng griya, tapi nggih namung namung bahasa mawon ngeten. Jadi sampai sekarang ya Doang nggih Bu Endang nggih. nggih. Lah Terus nggih. untuk masalah anaknya ini Bu nggih, karena memang kan ya ndak apa ya, untuk permasalahan yang sering itu memang anak ini saya khususkan Bunda. Jadi kadang-kadang juga apa ya, terjadi kecemburuan juga. Kenapa si Doni ini kok selalu duduknya dekat Bunda, aku kok enggak kayak gitu. Dan nanti kalau Doninya enggak dekat Bunda, nanti kan nyubiti kamu. Kalau dengan Bunda kan dia tenang. Jadi dalam pembelajaran itu kan kita ada 3 kegiatan di Bunda. Jadi dia memang saya taruh di dekat meja saya kasih dia misalkan dia sukanya kan menggunting gitu. Nanti baru kalau teman-teman yang lainnya sudah apa pembelajarannya sudah selesai, saya baru khusus untuk anak ini. Dan untuk misalkan kayak hafalan itu juga saya apa ya bilang ke orang tuanya nanti untuk hafalan jadi anak-anak pulang anak ini ada tambahan khusus untuk misalkan biar dia bisa doa makan, doa mau belajar itu karena waktu doa dia masya Allah, aduh super Bunda anaknya. Niku. Iya luar biasa berarti nggih, butuh tenaga ekstra nggih Bu Endang nggih. Nggih. Nggih Bu Endang, berarti dari obrolan-obrolan kita tadi, Bu Endang sudah itu nggih, sudah melakukan beberapa langkah, tapi mungkin belum tepat sasaran. Kemudian tadi Bu Endang sudah berusaha untuk, oh nanti berarti harus ditemui lagi orang tuanya, mungkin janjian dulu gitu ya tadi Bu Endang, langsung ke rumahnya, lah mungkin di rumah itu juga lebih enak, tidak kesusu seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa, orang tuanya itu juga lebih luas mungkin sharing-nya, mungkin terkait permasalahan keuangan, sehingga mungkin belum bisa membayar SPP dan sebagainya. Mungkin kalau diselesaikan di rumah tadi nggih, seperti itu akan lebih pas mungkin nggih, dan Iya, nanti mungkin yang ketika pas rencananya juga mungkin orang terus kita punya janji seperti nggih. Janji kita lihat iya, nggih. Nggih. longgarnya mereka berdua itu liburnya kapan, nanti saya akan mengunjungi lagi. Jadi nanti saya akan sampaikan misalkan kalau memang keberatan dalam pembiayaan, nanti kan bisa mengajukan mengajukan keringanan untuk pembiayaan itu. Dan nggih niku. Nggih. Nggih Bu Endang, berarti dari percakapan kita tadi sudah ada permasalahan yang diangkat Bu Endang, kemudian Bu Endang juga sudah menemukan solusi selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan itu, nggih. Semoga nanti ketika di solusi kedua, ketika Bu Endang menemuinya lagi, sudah janjian dari sebelumnya, ketemu dengan permasalahan yang harus diselesaikan ya terkait keuangan, terkait dengan perilaku anaknya yang sering jahil dan sebagainya. Itu. Mungkin dari percakapan kita ini sudah
lega nggih Bu Endang nggih, dan mulai Alhamdulillah ketemu lega. solusinya nggih Bu Endang nggih. Bu Nggih. Endang sudah mencoba dari Lega sekali karena tersebut, unek-unek di ya dalam dada alhamdulillah. sudah tersampaikan, Mungkin Bunda. Nggih. iya, alhamdulillah nggih. Semoga nanti sudah lebih baik ketika di home visit ya dengan janjian tadi. Hmm. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini, kita cukupkan sekian dulu ya Bu Endang ya. Nggih, Bunda. Bu Endang sebagai guru tingkat TK. nggih, tingkat TK tentunya harus ditambahi lagi sabarnya, semangatnya, kayak gitu. Walaupun mungkin ketika saya mengucapkan itu gampang ya, ya gitu, padahal ketika menjalani nanti saya belum tentu bisa. Oke, Nggih. mungkin seperti itu ya Bu Enda untuk sesi coaching kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat Bu Enda. Iya, Bunda, Lain kesempatan. nggih. Saya akhiri dulu Bu Enda. Nggih, terima kasih Bunda, ngatur Terima kasih. pripun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.